Timur Tengah diambang gejolak panas, buntut kematian Perdana Menteri Houthi Ahmed Ghaleb al-Rahawi dalam serangan udara Israel pekan lalu. Houthi telah berjanji akan balas dendam terhadap Tel Aviv atas tindakan yang dilakukan. Selang beberapa hari kematian al-Rahawi, kelompok yang didukung Iran ini melancarkan sejumlah strategi dan sepakat meningkatkan serangan terhadap Tel Aviv. Lantas, apa saja langkah yang diambil Houthi untuk balas dendam terhadap Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan mematikan Israel di Sana, ibu kota Yaman, yang menewaskan Perdana Menteri Ahmed Ghaleb al-Rahawi dan sejumlah petinggi kelompok ini berbuntut panjang. Kelompok yang didukung Iran ini memperketat keamanan dan melakukan penyanderaan belasan staf PBB pada Minggu 31 Agustus 2025. Houthi dilaporkan menggerebek kantor-kantor PBB di ibu kota Sana, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Badan PBB untuk Anak-anak atau UNICEF. Kelompok Yaman ini mengklaim aksi mereka sebagai bagian dari langkah memperketat keamanan di sana. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan pihaknya mengecam keras penahanan sewenang-wenang yang dilakukan Houthi terhadap 11 personil PBB. Guterres menilai PBB seharusnya tidak menjadi sasaran dalam menjalankan tugas mereka. Ia pun meminta agar Houthi membebaskan para sandera, termasuk sandera dari lembaga lain yang ditahan sejak tahun 2021 dengan segera dan tanpa syarat. PBB disebutnya akan terus bekerja tanpa lelah guna menjamin pembebasan yang aman dan segera bagi semua individu yang ditahan sewenang-wenang. Sementara itu, juru bicara UNICEF Amar menyatakan pihaknya tengah mencari informasi tambahan dari pihak Houthi. Kantor mereka juga sedang melakukan penghitungan menyeluruh terhadap karyawan di sana dan wilayah lain yang dikuasai Houthi. Melansir France 24, belum ada komentar dari otoritas Houthi soal laporan penggerebekan tersebut. Sejak lama, kelompok yang didukung Iran ini bersikap keras terhadap PBB dan sejumlah organisasi internasional lainnya. Houthi sebelumnya mengklaim penangkapan yang melibatkan jaringan mata-mata Amerika Israel beroperasi di bawah naungan kemanusiaan pada Juni 2024. Namun, tudingan itu dibantah PBB. Aksi tersebut pun mendorong PBB membatasi aktivitas di Yaman. Utusan khusus PBB untuk Yaman Hans Granberg mengatakan, 11 staf yang disandra itu menambah jumlah total staf PBB yang telah disandra Houthi. Total ada 23 staf PBB lainnya ditahan sejak tahun 2021 dan 2023, serta 1 staf telah meninggal dalam tahanan pada tahun 2025. Granberg mengatakan penangkapan yang dilakukan kelompok Houthi melanggar kewajiban mendasar untuk menghormati dan melindungi keselamatan, martabat, dan kemampuan staf PBB untuk melaksanakan pekerjaan di Yaman. Houthi dinilai mengalami pukulan telak usai tewasnya Perdana Menteri dan sejumlah menteri mereka. Atas kematian para pejabat tingginya, kelompok yang didukung Iran ini berjanji untuk mengambil langkah tegas. Beberapa hari usai serangan udara mematikan Tel Aviv, Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap sebuah kapal tanker di Laut Merah. Perusahaan keamanan maritim Ambre menyebut kelompok itu langsung menyerang kapal Scarlet Ray berbendera Liberia yang dimiliki Israel. Namun, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO melaporkan serangan rudal itu meleset dari sasarannya. Semua staf dilaporkan tidak terluka dan kapal tanker itu kembali melanjutkan pelayarannya. Serangan-serangan yang dilancarkan Houthi ini menjadi tindak lanjut dari janji mereka yang akan terus melancarkan serangan terhadap Israel
usai kematian Perdana Menteri dan pejabat mereka. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi sebelumnya telah berjanji untuk terus menargetkan dan meningkatkan serangan terhadap Tel Aviv dengan rudal dan pesawat tanpa awak. Abdul Malik menegaskan, serangan Israel baru-baru ini dinilainya tidak akan melemahkan kelompok tersebut atau membuat para pejuang mereka patah semangat. Serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri Houthi telah memicu eskalasi besar di Timur Tengah, utamanya Yaman. Upaya balas dendam Houthi menjadi momok besar untuk kawasan tersebut. Situasi ini pun memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman dan memperluas konflik Israel-Houthi yang berpotensi mengguncang stabilitas regional. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.